Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana cara analisis fisikokimia dan farmakokinetik secara in silico serta bagaimana cara simulasi molecular docking. Nah, untuk analisis farmakokinetik dan fisikokimia itu menggunakan situs web, di mana untuk sifat fisikokimia sendiri itu menurut aturan Lipinski Rule of Five. Jadi kita melihat aturan Lipinski Rule of Five, sehingga situs web yang kita gunakan juga situs web Lipinski Rule of Five. Sedangkan untuk analisis farmakokinetik, untuk melihat profil absorpsi dan distribusi dari suatu senyawa di dalam tubuh, itu menggunakan situs web PreAdMed. Dan untuk melihat profil analisis toksisitas itu menggunakan aplikasi Tox3. Sedangkan untuk simulasi molekuler docking sendiri menggunakan Autodoc Tools. Lanjut saja ke tahap yang pertama, kita akan menganalisis Lipinski Rule of Five atau menganalisis sifat fisikokimia dari suatu senyawa. Jadi kita bisa langsung searching di Google, tulis saja Lipinski Rule of Five. Nah, ini yang bisa kita gunakan. Kemudian diklik. Ini adalah tampilan atau halaman dari situs web Lipinski Rule of Five. Jadi di sini ada beberapa parameter Lipinski Rule of Five. Di antaranya bobot molekul harus kurang dari 500 gram per mol, kemudian log P-nya harus kurang dari 5, donor hidrogennya harus kurang dari 5, akseptor hidrogennya kurang dari 10. Jadi 4 parameter ini bisa kita gunakan untuk melihat sifat fisikokimia dari suatu senyawa. Dan suatu senyawa ini yang dianalisis berdasarkan aturan Lipinski Rule of Five itu diharapkan bisa dijadikan kandidat obat yang digunakan secara oral. Lanjut saja langsung ke bagaimana cara menganalisis atau menggunakan halaman ini. Jadi ini ada choose file. Nah, ini senyawa kita yang akan uji adalah luteolin dalam bentuk PDF. Sebenarnya bisa saja selain bentuk PDF itu bentuk .mol atau bentuk SDF. Nah, tapi di sini saya mempunyainya dalam bentuk PDF. Kemudian maksudnya tadi luteolin yang bentuknya PDB atau protein data bank. Kemudian langkah selanjutnya kita langsung disubmit saja. Nah, ini hasilnya keluar. Ini adalah hasil dari Lipinski Rule of Five ini, di mana luteolin memiliki bobot molekul 286 gram per mol, donor hidrogennya 4, akseptor hidrogennya 6, dan log P-nya 2,12. Bisa dilihat di sini, berarti semuanya memenuhi parameter Lipinski Rule of Five yang dikatakan bahwasannya seharusnya bobot molekul kurang dari 500 gram per mol atau 500 dalton, kemudian log P-nya kurang dari 5, donor hidrogennya kurang dari 5, dan akseptor hidrogennya kurang dari 10. Setelah kita menganalisis sifat fisikokimia, selanjutnya adalah analisis farmakokinetik, yaitu melihat parameter absorpsi dan distribusi, di mana menggunakan situs web juga, tapi namanya situs web PreAdMed. Nah, ini adalah bentuk halaman dari situs web PreAdMed, di mana di situs web PreAdMed ini kita juga bisa menganalisis yang lain selain absorpsi dan distribusi. Nah, ini bisa menganalisis drug likeness, kemudian ADME juga, dan toksisitas. Tapi untuk kali ini kita akan melihat profil absorpsi distribusi dari senyawa uji kita. Jadi ini diklik langsung. Kemudian nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi senyawa uji yang kita gunakan harus kita buat secara manual. Dan di sini saya sudah mempunyai bentuk struktur senyawa kimia luteolin. Langsung saja digambar. Terbesar supaya lebih jelas.
Nah, untuk menambahkan O ini bisa di sini, selain yang ada di sini juga bisa diklik di sini. Ini adalah tabel periodik. Jadi kita bisa memilih tambahkan O. Nah, sudah ya, ini adalah struktur dari senyawa luteolin. Setelah ini, setelah digambar, kita bisa langsung submit. Ditunggu. Hasilnya keluar, jadi hasilnya itu bisa di-download. Untuk analisis di pre-admit ini ada bentuk PDF, ada bentuk Excel juga. Nah, di sini akan di-download bentuk PDF-nya saja. Setelah terdownload bisa dilihat. Jadi ini adalah parameter untuk absorpsi dan distribusi. Nah, yang akan dilihat pada analisis kali ini yaitu parameter CaCO2, HiA, dan plasma protein binding, di mana CaCO2 ini merupakan kolon adenokarsinoma dan HiA ini merupakan human intestinal absorption. Jadi keduanya ini, CaCO2 dan HiA ini merupakan parameter absorpsi, sedangkan untuk plasma protein binding merupakan parameter untuk melihat profil distribusi dari suatu struktur senyawa, di mana senyawa yang sekarang kita gunakan adalah senyawa luteolin. Setelah itu, kita menganalisis toksisitas menggunakan aplikasi Tox3, tapi sebelumnya kita membutuhkan bentuk struktur senyawanya. Nah, di Tox3 ini tidak digambar, jadi kita bisa secara otomatis kita cari struktur senyawanya di PubChem. Ditulis saja senyawa yang kita mau lihat, di mana yang sekarang adalah senyawa luteolin. Kemudian diklik. Jadi di sini itu banyak sekali informasi mengenai struktur, di mana yang sekarang dibutuhkan adalah canonical smile-nya. Canonical smile ini merupakan notasi baris dari suatu struktur senyawa, sehingga nanti bisa secara otomatis terbentuk. Kemudian dibuka aplikasi Tox3-nya. Nah, ini adalah bentuk dari tampilan aplikasi Tox3. Di sini ada chemical identifier. Jadi yang tadi sudah di-copy di PubChem, canonical smile-nya atau notasi baris dari struktur luteolinnya bisa di-paste di sini. Kemudian enter. Nah, sudah terbentuk secara otomatis struktur senyawa luteolinnya. Kemudian sekarang kita menganalisis parameter-parameter toksisitas yang ada di Tox3. Sebenarnya di Tox3 ini banyak sekali parameter yang bisa kita lihat, tapi untuk analisis sekarang kita cukup melihat parameter cross-toxicity atau melihat keamanannya ketika dikonsumsi pada tubuh manusia. Kemudian parameter karsinogeniknya, baik yang genotoksik maupun non-genotoksik, serta parameter mutageniknya dilihat berdasarkan metode anestesi. Langsung saja parameter cross-toxicity untuk melihat keamanannya. Jadi diklik cross-toxicity decision tree-nya, kemudian klik OK, selanjutnya klik estimate. Oke. Nah, yang berwarna hijau adalah hasil dari analisis tersebut, di mana dijelaskan bahwa untuk yang pertama ini dikatakan aman, sedangkan untuk yang kedua beresiko rendah, yang ketiga beresiko tinggi. Berarti karena luteolin ini hasil analisisnya yang berwarna hijau ini adalah yang pertama, berarti dikatakan bahwa luteolin ini aman jika dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya yaitu kita akan melihat klik selection decision tree. Sifat karsinogeniknya.
baik yang genotoksik maupun yang non-genotoksik. Kemudian klik OK, klik estimate. Nah, di sini juga sama, banyak sekali parameter-parameter. Nah, jika yang berwarna berarti itu adalah hasil dari analisis Stokes tree ini. Nah, ini hasilnya bahwa luteolin dikatakan negatif karsinogenik genotoksik dan negatif karsinogenik non-genotoksik, sehingga kesimpulannya luteolin ini negatif karsinogenik baik yang genotoksik maupun yang non-genotoksik. Selanjutnya, parameter yang selanjutnya adalah kita akan melihat mutagennya. Klik method, kemudian klik select a decision tree, kemudian pilih in vitro mutagenic amestes. Jadi kita akan melihat sifat mutagen berdasarkan metode amestes, di mana metode amestes ini melihat mutagen sifat mutagenik dari suatu bakteri. Kemudian klik OK dan klik estimate. Dilihat, nah ini juga berwarna. Nah, jadi hasilnya bahwa senyawa luteolin ini tidak memiliki struktur alert yang menyebabkan mutagenik pada bakteri S. typhimurium, sehingga dapat disimpulkan dari analisis Stokes tree ini dari 3 parameter yang telah kita analisis tadi, bahwasannya luteolin ini aman jika dikonsumsi oleh manusia, kemudian tidak bersifat karsinogenik baik genotoksik maupun non-genotoksik, dan tidak bersifat mutagenik berdasarkan dilihat dari metode amestes. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke simulasi molecular docking. Sebelum kita mensimulasi molecular docking, kita harus mempunyai makromolekul yang akan kita gunakan, di mana bisa kita dapatkan di protein data bank. Jadi diklik saja atau ditulis saja di Google protein data bank. Nah, ini kemudian diklik. Jadi di enter search ini bisa kita cari makromolekul yang kita ingin dapatkan, misal untuk diabetes, aldus redukase, atau yang lain. Tapi untuk saat ini kita akan mencoba untuk memvalidasi dan mendockingkan senyawa uji terhadap reseptor angiotensin converting enzyme. Yang kompleks dengan captopril. Di mana captopril ini merupakan obat antihipertensi golongan ACI yang menjadi lini pertama. Jadi nanti itu akan banyak sekali ID-ID yang bisa kita pilih sesuai ketentuan. Tapi untuk sekarang saya akan mencoba memilih ID 1ZF. Dibuka. Nah, ini. Jadi ID 1ZF ini merupakan makromolekul angiotensin converting enzyme yang kompleks dengan captopril. Jadi di makromolekul ini ada reseptor dan ada captoprilnya juga. Bisa dilihat juga ini organismenya Homo sapiens, karena untuk hipertensi itu kan reseptornya ada pada manusia. Kemudian bersifat tidak bermutasi, dan yang paling penting adalah resolusinya kurang dari 2 angstrom atau pas di 2 angstrom. Kemudian langsung saja di-download dalam bentuk formatnya PDB. Nah, setelah di-download, kita bisa langsung masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan preparasi di Discovery Studio Visualizer. Nah, ini adalah bentuk dari Discovery Studio Visualizer. Kemudian kita masukkan makromolekul yang sudah kita download tadi.
Jadi kan tadi kita sudah mendownload di protein data bank. Nah, di protein data bank ini makro-molekulnya ada makro-molekul yang kompleks. Dia ada reseptornya, ada juga ligannya, serta ada residu-residu lain dan molekul air juga. Nah, di maksudnya di proses preparasi ini menggunakan Discovery Studio Visualizer itu untuk menghilangkan residu-residu dan molekul air serta memisahkan antara reseptor dan ligan sehingga menjadi dua folder yang berbeda. Kemudian caranya klik script, kita akan mengubah visualisasinya menjadi publication quality agar lebih mudah untuk dilihat. Nah, sudah. Kemudian kita akan menghilangkan molekul air dengan cara klik script, klik selection, klik select water molecule, sehingga molekul airnya akan berubah menjadi warna kuning. Kemudian kita hapus dengan cara klik delete pada keyboard. Nah, sudah terdelete. Kemudian kita klik selection lagi untuk memilih ligan. Select ligan, karena yang kita akan ambil untuk pertama kali adalah reseptornya saja. Sudah berwarna kuning ligannya, kemudian klik delete di keyboard. Bisa dilihat dulu, diperiksa dulu apakah ada residu lain atau tidak. Nah, ini kan masih ada ya, jadi ini bisa kita hapus juga dengan ditandai sehingga nanti dia akan berwarna kuning. Nah, ini sudah berwarna kuning, tinggal diklik delete lagi di keyboard. Setelah itu, ini kan sudah. Nah, ini masih ada juga. Kemudian hapus lagi. Nah, ini sudah bersih. Kemudian kita save dengan folder. Kita akan membuat folder yang baru, validasi metode atau validasi docking 1 UZF. Kemudian kita simpan di sini dalam bentuk dengan nama reseptor.pdb. Kemudian ini juga diubah jadi protein data bank. Kemudian save. Selanjutnya, karena tadi sudah menghilangkan ligan dan mengambil reseptor, sekarang kita akan menghilangkan reseptor untuk mengambil ligan. Dengan cara ini di-undo saja sampai dapat bentuk di mana masih ada ligannya. Nah, ini masih ada ligannya. Kita klik script, selection, kemudian klik select protein chain. Jadi kita memilih reseptor atau protein. Kemudian klik delete pada keyboard. Nah, ini kan sudah ada ligannya. Selanjutnya kita pilih ligan mana yang akan dipakai. Nah, yang akan kita pakai itu yang tengah. Jadi untuk yang lainnya bisa kita hapus dengan ditandai seperti ini sampai dia nanti berwarna kuning. Ketika sudah seperti ini, klik delete pada keyboard. Nah, ini sudah captopril ya, ini ligannya yang tadi kompleks. Kemudian kita save. Namanya ligan.pdb. Kemudian save. Setelah ini kita bisa langsung ke Autodock Tools untuk melakukan validasi metode dan molecular docking. Oke, tahap selanjutnya yaitu melakukan simulasi molecular docking menggunakan Autodock Tools. Nah, ini adalah aplikasinya. Langsung dibuka saja.
Nah, ini adalah tampilan dari Autodoc Tools. Kemudian kita masukkan reseptor yang sudah kita preparasi di protein, yang sudah kita preparasi di discovery tadi. Ligannya dulu, tapi ligannya kita akan tambahkan muatan dan kita akan atur torsionnya dengan cara klik edit, kemudian tambahkan charge. Yang akan ditambahkan charge-nya itu Compute Case Tiger ya, yang untuk ligan ini. Jadi Compute Case Tiger ini merupakan muatan untuk ligan dengan muatan negatif. Klik OK, kemudian kita tambahkan juga atom hidrogen, klik Add, dan All Hydrogen, karena ligan merupakan molekul yang sederhana. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita kan hanya menginginkan hidrogen yang polarnya saja, sehingga yang non-polar kita lebur dengan cara klik Merge Non-Polar, klik Continue. Selanjutnya kita input ligannya, klik ligan, klik Select Molecule for Autodoc, kemudian OK. Selanjutnya kita atur torsionnya dengan cara klik Detect Root untuk mendeteksi titik tengah, ini yang berwarna hijau. Kemudian choose root, kemudian choose root. Selanjutnya kita mengatur jumlah torsionnya. Jadi kan dari 32 ini tuh ada 4 atom yang bisa bergerak. Jadi tidak semua atom yang ada pada struktur senyawa itu bisa bergerak, dan di sini luteolin mempunyai 4 atom yang bisa bergerak. Kemudian klik down. Selanjutnya kita atur set number-nya. Karena tadi 4, jadi otomatis di sini juga angkanya 4. Klik dismiss. Kemudian di save output, save as pdbqt di dokumen yang tadi. Ligan .pdbqt atau ligan yang sudah ditambahkan muatan dan diatur torsionnya. Selanjutnya kita lakukan preparasi pada reseptor, tapi yang ligan ini kita hapus dulu dengan cara klik edit, klik delete, dan klik delete all molecule. Selanjutnya tambahkan reseptor yang tadi dipreparasi di Discovery Studio Visualizer. Di reseptor ini sama ditambahkan muatan dan ditambahkan atom hidrogen dengan cara klik edit, kemudian charge. Tapi di charge-nya itu yang add Coleman charge. Jadi add Coleman charge ini merupakan muatan untuk reseptor. Jadi muatannya adalah muatan positif. Kemudian klik OK. Selanjutnya tambahkan atom hidrogen. Tapi yang polarnya saja, polar only. Karena reseptor ini merupakan makromolekul yang kompleks, sehingga yang polarnya saja. Kemudian klik OK. Selanjutnya klik makromolekul, choose, klik select molekul. Oke. Simpan dengan bentuk folder reseptor.pdbqt. Selanjutnya masuk ke simulasi molekular docking. Selanjutnya langsung ke simulasi molekular docking. Jadi tahapannya
Setelah tadi ini dipreparasi, kita hapus dulu dengan klik edit, klik delete all molecule, continue. Kemudian klik file, klik preference, klik save. Nah, yang folder yang tadi yang kita buat ini, nih yang validasi docking 1ZF, diklik. Kemudian alamatnya kita copy untuk di paste di sini. Kemudian save, klik dismiss. Selanjutnya masukkan file ligand.pdbqt dan file reseptor.pdbqt sekaligus dengan klik CTRL dan pilih, kemudian open. Selanjutnya, setelah seperti ini, kita akan mengatur daerah penambatan atau grid box. Jadi, daerah penambatan ini kita akan mengatur ruang lingkup ligan untuk mencari reseptor yang sisi aktifnya. Jadi, nanti daerah ini tuh terbatas gitu, hanya pada daerah ligan tersebut bisa menambahkan pada sisi aktif reseptor. Dengan cara klik grid, kemudian makromolekul, klik choose, klik reseptor, klik yes, klik OK. Lanjut, klik grid, klik set map types, choose ligand, klik ligand, select ligand. Setelah itu kita atur grid box-nya, klik grid box, kemudian klik center on ligand. Jadi kita atur grid box-nya ini terpusat pada ligand. Nah, di sini ada beberapa parameter, ada grid center, XYZ, spacing, dan volume. Ini bisa diubah-ubah sesuai keinginan, tapi di sini saya akan men-setnya secara otomatis saja karena sudah memenuhi syarat. Kemudian klik file, close saving current. Setelah itu di save, output save GPF. Kemudian simpan dalam bentuk folder dengan nama doc, file dengan nama doc.gpf, kemudian save. Selanjutnya kita akan mengatur parameter docking yang digunakan pada penambatan kali ini dengan klik docking, kemudian klik makromolekul. Jadi makromolekul atau reseptor ini kita atur menjadi file yang rigid. Klik set rigid file name, klik reseptor PDBQT. Karena kan yang akan kita bentuk fleksibel itu ligannya. Selanjutnya klik docking lagi, klik ligand, klik choose, pilih ligand, select ligand. Oke. Setelah itu kita pilih parameternya. Nah, yang dipilih itu adalah genetik algoritma. Jadi, metode ini adalah mengatur berbagai konformasi dengan beberapa kali proses penambatan sehingga mendapatkan posisi yang paling stabil antara ligan menduduki dengan sisi aktif reseptor. Kemudian klik genetic algorithm. Nah, di sini number of G-arrays-nya itu atau berapa kali penambatannya bisa kita atur. Nah, di sini akan di-set menjadi 100 kali penambatan. Kemudian, oke. Setelah itu, di-save docking parameter dulu. Oke. Kemudian di-save outputnya itu lamarkian GA. Jadi lamarkian genetic algorithm, sehingga nanti hasilnya bisa kita baca dan ini bisa lebih mudah untuk kita analisis. Kemudian klik
Lamarkian. Nah, ini filenya bisa di save doc dpl. Klik save. Selanjutnya, proses terakhir pada proses penambatan simulasi molecular docking atau simulasi molecular docking, yaitu proses running dengan cara klik run auto grid. Jadi proses ini adalah mengatur posisi penambatan sehingga folder atau file yang tadi sudah kita buat yang .gpf itu kan adalah file yang isinya daerah penambatan atau grid box. Jadi sehingga dimasukkan ke sini. Nah, ini diubah auto gridnya. Jadi di file yang tadi yang sudah kita buat jangan lupa dimasukkan file autodoc4 dan auto grid. Nah, sekarang kita masukkan auto gridnya. Kemudian klik open. Selanjutnya ini .gpf-nya juga dimasukkan. Dan ini CMD-nya kita hapus agar secara otomatis. Sehingga tersisa file autogrid4 .gpf dan .glg. Kemudian launch. Nah, ini berarti sedang proses running, sehingga jangan di close, tapi ditunggu sampai hilang sendiri. Nah, misal sudah hilang sendiri ya, lanjut ke proses selanjutnya, yaitu merunningkan dengan memasukkan parameter yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ada autodoc-nya, kita masukkan filenya yang tadi. Kemudian parameter metode yang genetik algoritma itu kan tadi disimpan dalam bentuk .dpf. Nah, kita masukkan juga. Di sini juga sama, kita hapus sehingga hanya ada autodoc4 .dpf dan .dlg, di mana .dlg ini adalah file hasil, nanti adalah output file hasil dari running atau hasil dari simulasi molecular docking. Setelah ini langsung saja di launch sampai kotak ini hilang. Jadi ketika kotak ini hilang berarti proses running itu sudah selesai, sehingga simulasi molecular docking ini berarti sudah selesai dan hasilnya bisa dilihat. Hasilnya itu berupa .dlg. Nanti setelah ini kita akan menganalisis hasil dari molecular docking ini. Untuk tahap selanjutnya, jadi setelah kita melakukan molecular docking itu dianalisis. Tapi sebelum itu, saya di sini akan mentutorialkan bagaimana caranya mengoptimasi ligand uji. Jadi untuk ke molecular docking senyawa uji itu ligand uji atau senyawa uji, misalkan kita tadi memakai luteolin. Nah, luteolinnya ini harus dioptimasi terlebih dahulu. Kan kalau misalnya divalidasi itu tidak dioptimasi terlebih dahulu si ligand alaminya. Tapi kalau untuk molecular docking senyawa uji, jadi senyawa uji atau ligand ujinya itu dioptimasi terlebih dahulu. Caranya dengan dioptimasi di aplikasi ChemDraw. Nah, ini aplikasi ChemDraw-nya. Ini tampilannya seperti ini. Jadi nanti kita akan menggambar senyawa uji yang kita gunakan dengan cara membuka dulu PubChem. Kemudian seperti biasa kita ketik luteolin di sini. Dan mengcopy canonical smile-nya. Di copy, kemudian di paste spesial, klik smile. Nah, sudah
bentuk 2D-nya, kemudian kita ubah jadi 3D dengan cara klik edit, klik get 3D model, kemudian ditunggu sampai bentuk 3D-nya muncul. Nah, ini bentuk 3D-nya muncul, kemudian klik edit genre XML object. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, kemudian klik calculation, klik MM2 atau mekanika molekuler, klik minimize energi, klik run. Jadi proses optimasi ini atau proses minimize energi ini adalah suatu proses untuk mencari posisi paling stabil di setiap atom-atom yang ada pada struktur senyawa uji. Nah, ini sudah selesai. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti sudah selesai. Kemudian klik file untuk di save, kemudian klik save copy as. Nah, di sini bisa misal kita save di dokumen di senyawa uji, misal. Nah, di save-nya luteolin.pdb. Nah, ini kan udah ada yang dibikin, jadi ini di yes saja. Nah, sudah. Kemudian setelah itu nanti kita preparasi di Autodock Tools. Di Autodock Tools sama tahapannya. Jadi ketika kita melakukan molecular docking senyawa uji dengan reseptor target, itu sama tahapannya. Yang pertama, kita preparasi dulu ligand ujinya, di mana luteolinnya yang kita preparasi, ditambahkan muatan, ditambahkan charger, ditambahkan atom hidrogen juga, kemudian reseptornya juga ditambahkan muatan, ditambahkan atom hidrogen. Kemudian untuk tahapan-tahapannya itu sama saat seperti validasi. Nah, grid box-nya juga diatur sama dengan saat validasi angka. Jadi untuk proses molecular docking senyawa uji itu memang tahapannya sama dengan pada saat proses validasi metode. Untuk itu makanya untuk grid box-nya juga harusnya disamakan, angka-angka yang ada di grid box itu harus disamakan dengan angka-angka yang ada pada saat pengaturan grid box di validasi metode. Nah, di sini akan menjelaskan bagaimana caranya untuk kita melihat angka-angka yang ada pada saat grid box di validasi metode. Jadi kita bisa buka hasil validasi metode itu, foldernya yang tadi. Nah, di sini kan ada doc DLG, DPF, GPF. Nah, untuk kita melihat grid box itu adalah di doc GPF. Nah, doc GPF ini hanya bisa dibuka atau bisa dibuka dengan bantuan aplikasi Notepad. Jadi dibuka dulu aplikasi Notepad-nya, kemudian doc GPF-nya itu dimasukkan. Nah, ini kan bisa dilihat volumenya 40 x 40 x 40, spesinya 0,371, 0,375 dan grid centernya. Nah, ini angka-angka ini harus disesuaikan pada saat molecular docking senyawa uji. Jadi nanti kan prosesnya itu bukan center on ligand. Jadi nanti prosesnya itu ketika kita klik grid box, nah itu diatur dulu angka-angkanya, baru di close saving current. Jadi tidak perlu untuk di center on ligand. Nah, setelah itu nanti kan selesai. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana caranya menganalisis hasil dari proses validasi metode. Dibuka filenya. Jadi validasi metode ini hasilnya bisa dilihat di doc DLG. Doc DLG-nya dibuka dengan bantuan aplikasi Notepad. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita bisa cari hasilnya itu histogram dengan cara klik CTRL F. Nah, histogram, kemudian enter. Ini histogramnya, bisa dilihat ada cluster rank, lowest binding energy, dan number in cluster. Jadi
untuk cluster rank ini berarti hanya ada satu konformasi atau hanya ada satu posisi yang diduduki oleh ligan terhadap reseptor target. Tadi kan penambatannya kita atur sebanyak 100 kali, dan ternyata untuk ke 100 kali penambatan ini hasilnya itu adalah semuanya sama, posisinya sama. Jadi captopril ini menduduki sisi aktif reseptor sebanyak 100 kali dengan posisi yang sama. Energi bebasnya bisa dilihat, ini adalah min 6,71, tapi untuk melihat hasil validasi metode dikatakan valid atau baik, atau perangkat lunak yang kita gunakan ini sudah sesuai atau tidak, sehingga nanti ketika sudah sesuai itu bisa dilanjut ke melakukan docking senyawa uji, itu adalah dilihatnya dari nilai RMSD. Nilai RMSD itu ada di bawah. RMSD atau Root Mean Square Deviation, atau bisa dibilang simpangan baku. Jadi nilai RMSD ini adalah nilai menggambarkan perubahan konformasi sebelum dan sesudah validasi metode atau sesudah molekular docking. Validasi metode itu bisa dikatakan valid ketika nilai RMSD-nya itu kurang dari 2 angstrom. Nah, untuk validasi metode captopril terhadap reseptor target itu di sini hasilnya adalah 0,61 angstrom, sehingga bisa dikatakan proses validasi metode yang telah kita lakukan itu valid karena nilainya kurang dari 2 angstrom. Selain itu, bisa dilihat juga nilai energi bebasnya. Min energi bebas yang dihasilkan pada saat validasi metode ini adalah min 6,71 angstrom. Nilai energi bebas ini bisa digunakan untuk perbandingan dengan senyawa uji. Nah, sekarang kita akan membuka hasil dari docking senyawa uji. Hasil senyawa ujinya misal ini sudah dilakukan proses molekular docking terhadap luteolin, bisa dibuka doc.dlg. Sama caranya CTRL-F, kemudian di enter. Nah, bisa dilihat di sini cluster rank-nya itu ada 2. Tadi kan kalau di captopril itu ada 1. Nah, di untuk luteolin ini ada 2. Ada juga senyawa-senyawa uji itu yang cluster rank-nya lebih dari 2. Misal ada 5, ada 10, atau bahkan ada 12, belasan ke sana. Nah, ini menggambarkan bahwa ada cluster rank ini. Nah, ini kan cluster rank-nya ada 2. Ini menggambarkan bahwa ada 2 konformasi atau 2 posisi yang berbeda yang diduduki oleh luteolin terhadap reseptor target. Tadi kan kita sudah menambatkan 100 kali. Nah, di sini bisa dilihat 94 kali ligan menduduki posisi yang sama terhadap reseptor target berarti. Terus kemudian kita lihat energi bebasnya. Energi bebas yang diinginkan ketika kita menambahkan suatu senyawa uji agar senyawa uji ini menjadi kandidat obat itu adalah energi bebas yang lebih rendah daripada pada saat validasi metode. Sehingga ketika nilainya di sini min 68,5 jika dibandingkan dengan min 6,71 berarti luteolin ini memiliki energi bebas yang lebih rendah daripada pada saat validasi metode, sehingga bisa dikatakan bahwa luteolin ini mempunyai afinitas yang lebih baik daripada captopril. Selain itu juga bisa dilihat nilainya selain energi bebas juga konstanta inhibisi. Nah, ini konstanta inhibisinya adalah 592,39 nanomolar. Setelah didapatkan hasilnya, misal luteolin ternyata mempunyai afinitas yang lebih baik daripada saat validasi metode, kemudian kita bisa langsung lanjut ke proses analisis residu asam amino. Untuk selanjutnya, setelah kita menganalisis energi bebas dan RMSD pada saat validasi, tahap terakhir itu kita yaitu melihat asam amino atau ikatan-ikatan yang terbentuk antara ligan dan reseptor. Untuk kali ini kita akan melihat contohnya itu adalah docking pada senyawa luteolin. Jadi kita akan melihat interaksi apa yang terbentuk antara luteolin dan reseptor, sehingga nanti ikatan-ikatan atau asam amino yang terbentuk pada saat validasi dan pada saat docking senyawa uji itu bisa dibagi
bandingkan sehingga kita bisa tahu asam amino apa yang sama yang terbentuk antara validasi metode atau pada saat docking ligan alami dengan senyawa uji yang kita dockingkan. Selain itu juga untuk melihat adanya aktivitas atau tidak pada senyawa uji juga bisa dilihat dari asam amino yang terbentuk pada docking sebelumnya atau berdasarkan studi literatur. Selanjutnya kita akan langsung ke proses atau tutorial bagaimana caranya menganalisis asam amino yang terbentuk dengan cara membuka terlebih dahulu Autodoc Tools, kemudian klik Analyze, klik Docking, kemudian Open, klik Docking luteolin. Nah, ini file doc.dlg yang tadi yang sempat kita analisis untuk melihat energi bebas juga bisa digunakan sebagai analisis ikatan yang terbentuk. Jadi diklik doc.dlg-nya. Oke. Kemudian dimasukkan makromolekulnya. Selanjutnya klik Analyze, kemudian Confirmation, kemudian Play. Jadi nanti kita akan melihat interaksi sebelum dilakukannya molecular docking dan sesudah dilakukannya molecular docking, di mana yang dilihat adalah juara yang terbentuk ketika molecular docking. Nah, untuk membuat folder tersebut kita bisa melihat doc.dlg yang tadi terlebih dahulu, sehingga nanti kita akan membuat folder standar atau file standar dan file kompleks. Nah, file standar ini isinya adalah sebelum konfirmasi, dan untuk file kompleks ini adalah isinya hasil dari docking atau juaranya. Kemudian bisa dilihat untuk standar ini di kolom ini itu diisi angka 0 saja. Kemudian di save Freight Complex, di save di folder yang sama. Ya, jadi bisa di save dengan nama standar. Kemudian untuk membentuk kompleksnya kita harus lihat dulu pada running keberapa juara dari docking kita ini, sehingga bisa dilihat di hasil doc.dlg yang dilihat menggunakan bantuan aplikasi Notepad. Nah, karena kita ini sudah dimasukkan ya tadi, kemudian bisa dilihat untuk juaranya kan yang mempunyai energi bebas min 8,5, di mana number in clusternya itu 94. Nah, ini terjadi pada running ke-13, sehingga di Autodoc Tools-nya kita ubah angkanya jadi angka 13 atau running ke-13 ini sebagai file kompleks, kemudian disimpan. Namanya complex.pdb. Kemudian di save. Selanjutnya, setelah tadi membuat file kompleks di Autodoc Tools, sekarang kita akan menganalisis asam amino apa yang terbentuk atau yang terjadi antara ligan dan reseptor. Itu dilihat menggunakan aplikasi Discovery Studio Visualizer. Nah, ini close dulu. Sampai ke tampilan awal, kemudian kompleks yang tadi dibuka. Untuk mempermudah, diubah visualisasinya jadi publication quality. Kemudian klik ligand interaction. Selanjutnya klik show to diagram. Nah, ini jadi bisa dianalisis ikatan-ikatan apa saja yang terbentuk. Nah, warna hijau ini adalah ikatan hidrogen, warna
pink atau ungu, ini ikatan hidrofobik. Selain itu juga bisa dilihat, diklik warnanya, klik attribute of. Jadi ini bisa dilihat lebih detail, berarti adanya ikatan antara glutamin dengan ligan UNK. UNK ini ligan. Selain itu juga bisa dilihat ini adalah ukurannya atau jaraknya 4,9. Contoh lagi yang lain, yang ikatan hidrogen, klik kanan. Nah, kalau ini adanya ikatan atom H dengan atom O pada asam amino glutamin. Nah, ini jaraknya 2,5 angstrom. Seperti itu. Ini ikatannya ikatan hidrogen yang terbentuk. Nah, ini nanti bisa dibandingkan dengan hasil validasi metode untuk menjadi perbandingan, atau bisa juga dibandingkan dengan docking-docking yang sudah dilakukan pada reseptor yang sama. Jadi sistemnya adalah studi literatur, sehingga kita tahu apakah ada ikatan yang berpotensi sebagai aktivitas atau yang menjadi aktivitas biologis yang terbentuk antara ligan dengan reseptor. Mungkin seperti itu. Mungkin itu saja tutorial-tutorial yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mungkin saya minta maaf jika ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.